Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Lazismu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan sedikit untuk bertemu kembali di waktu yang insya Allah penuh berkah ini. Kedua, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas beliaulah kita dapat memahami Islam. Pemirsa Lazismu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Pada bulan Ramadan terdapat keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang mana tidak terdapat pada bulan lainnya. Dalam hadis dikatakan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan sepenuh-penuhnya iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Adapun keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, segala amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Adapun beberapa keutamaan yang dapat kita lakukan atau amal baik yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, diantaranya adalah sedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Ya, sedekah yang paling baik atau sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, maka layaknya kita, hendaknya kita untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan tersebut. Dan yang kedua yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, pemirsa Lazismu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan selain bersedekah dan juga qiyamul lail adalah yaitu membaca Al-Qur'an atau murattalul Quran, tartilul Quran. Ya. Karena salah satu syekh pernah berkata, kullu syai'in yata'allaqu bil Quran yakunu azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi agung. Al-Quran yang zilu biwasilatid Jibril. Quran turun berkat wasilat malaikat Jibril. Fayakunu Jibril sayyidul malaikah. Maka Jibril menjadi tuannya para malaikat. Ya. Wal Quran yanzil ila ummati nabiyina ila nabiyina Muhammad. Ya. Fayakunu nabiyuna Muhammad sayyidul mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Ya. Maka Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya para nabi, karena Al-Quran turun
pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran turun kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat Nabi Muhammad merupakan khairul ummah. Wa nazala bi ummati nabina Muhammad fa asbaha khairul ummah. Maka sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa nazala fi Ramadan fayakunu afdalus syuhur, ya. Dan Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka menjadilah bulan Ramadan bulan yang terbaik. Wa yanzilu fi lailatul qadar fayakunu ashhurul layali wa afdalul layali. Dan turun di malam, yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga yang namanya Lailatul Qadar merupakan sebaik-baiknya malam, bahkan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bayangkan apabila Al-Quran itu turun kepada hati manusia, fayangzilu ila qalbin nas fa qalbil insan fayakunu afdalu ayyamihi tulal haya, ya. Maka hati tersebut, maka hari tersebut, maka akan menjadi sebaik-baiknya hari pada sepanjang hidupnya. Karena apa? Karena dia selalu yang namanya meletakkan Al-Quran, selalu yang namanya dekat Al-Quran, selalu yang namanya membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bersamanya atau bersama hatinya. Sahabat lazismu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan yang keempat yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid, melakukan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat Aisyah radhiyallahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di malam 10 hari ketika bulan Ramadan sampai beliau wafat. Bahkan kebiasaan baik ini diteruskan kepada para keluarga-keluarganya dan istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan terakhir yang dapat dilakukan di bulan Ramadan adalah umrah. Umrah adalah ibadah atau berziarah ke Baitullah, ya. Melakukan tawaf dan sa'yi, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Seperti halnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Yang mana umrah di bulan Ramadan sebanding dengan melakukan haji bersamaku. Jadi pahala umrah di bulan Ramadan sama halnya melakukan haji bersama Nabi Muhammad SAW. Demikianlah beberapa keutamaan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, sehingga Allah melimpahkan keberkahan pahala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hada, syukron, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.